Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Alhamdulillah. Nah adik-adik, ada yang tahu tidak kita akan belajar materi apa hari ini? Nah, benar sekali. Hari ini kita akan belajar materi tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk pembelajaran lebih lanjut, Ibu mau bertanya, kalian tahu tidak apa itu komponen listrik? Tidak tahu? Oke, Ibu jelaskan. Di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu ya, apa itu listrik dan apa itu komponen. Oke? Nah, listrik itu adalah rangkaian fenomena yang berhubungan dengan kuat arus listrik atau muatan listrik. Paham? Oke, baik. Sedangkan komponen adalah bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen listrik adalah kumpulan alat listrik yang digabungkan dan bisa berfungsi sebagai dengan baik untuk kegunaannya. Oke, sampai sini paham? Baik. Adik-adik, komponen listrik itu dibagi menjadi dua. Oke, siapa yang tahu? Nah, benar. Komponen listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen listrik pasif dan komponen listrik aktif. Nah, untuk komponen listrik pasif ini adalah komponen yang dapat digunakan tanpa tegangan minimal atau tegangan listrik. Sedangkan untuk komponen aktif ini adalah jenis komponen yang dapat digunakan jika ada tegangan listrik atau tegangannya minimal. Nah, adik-adik, dalam komponen pasif dan komponen listrik ini ada yang termasuk di komponen pasif dan ada juga yang termasuk di komponen aktif. Nah, siapa yang tahu apa-apa saja yang termasuk dalam komponen pasif? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yang termasuk dalam komponen pasif itu yang pertama ada resistor, yang kedua ada kapasitor, dan yang ketiga ada transformator. Nah, dan yang termasuk dalam komponen aktif itu siapa yang tahu? Oke. Nah, yang termasuk dalam komponen aktif ini yang pertama ada diode, yang kedua ada LED, dan yang ketiga ada transistor. Dan masing-masing jenis komponen ini memiliki fungsi masing-masingnya dalam suatu rangkaian listrik. Oke, siapa yang tahu fungsi resistor? Oke, adik Desi? Nah, betul. Resistor itu berfungsi sebagai pembatas atau penghambat kuat arus listrik dalam satu tegangan listrik. Nah, betul sekali. Selanjutnya, siapa yang tahu apa itu kapasitor? Tidak tahu? Oke, baik, Ibu jelaskan. Fungsi kapasitor itu adalah sebagai filter dan penyimpan energi listrik. Dan yang ketiga, fungsi transformator adalah sebagai alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik atau AC. Nah, dan selanjutnya fungsi-fungsi diode, LED, transistor, siapa yang bisa menjelaskan? Adik Eka tahu apa fungsi dioda? Tidak tahu? Oke, Ibu jelaskan. Dioda adalah membuat arus listrik hanya satu arah saja yang mengalir atau disebut penyiarah. Dan selanjutnya yang kedua itu LED. Oke, siapa yang tahu fungsi LED? Nah, benar sekali. LED itu merupakan komponen yang biasanya jika dalam tegangan volt maka akan menimbulkan sebuah cahaya atau warna tertentu, contohnya warna merah, warna hijau, dan warna kuning, dan masih ada banyak lagi macam-macam warna dari LED tersebut. Selanjutnya, fungsi dari transistor dalam komponen aktif itu adalah alat yang digunakan
saklar atau penguat pada rangkaian elektronik atau rangkaian listrik sederhana. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut ke materi sebelumnya. Tetapi sebelum itu, sebelum Ibu lanjut ke materi sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini Ibu bagi kalian untuk jadi beberapa kelompok karena di sini kalian akan melakukan percobaan untuk membuat suatu rangkaian listrik atau rangkaian sederhana seperti rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tetapi sebelum membuat rangkaian itu, di sini Ibu akan menampilkan video cara pembuatan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, paham? Nah, di sini Ibu akan bagi dia menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Di situ ada Eka, ada Desi, ada Ilham, dan ada Cindy. Sedangkan di kelompok kedua ada Santi, ada Ayu, ada Uka, dan ada Anwar. Nah, di dua kelompok ini kalian kan ada campuran antara laki-laki dan perempuan. Jadi seimbang. Di sini kalian akan membuat suatu percobaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Tapi sebelumnya itu kalian harus terlebih dahulu melihat bagaimana cara pembuatan rangkaian listrik tersebut. Nah, agar kalian dapat mudah memahami atau mengerjakan suatu percobaan tersebut, jadi di sini akan Ibu jelaskan sedikit penjelasan mengenai apa itu rangkaian listrik dan apa-apa saja contoh dari jenis-jenis rangkaian listrik tersebut. Nah, ada yang tahu tidak apa itu rangkaian listrik? Oke, baik. Nah, rangkaian listrik itu adalah hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkaikan atau disusun jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, di rangkaian listrik ini terbagi ada dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk perbedaan rangkaian seri dan paralel ini beragam. Nah, siapa yang tahu apa yang membedakan rangkaian seri dan paralel, dan apa juga yang membedakan rangkaian paralel dan rangkaian seri? Nah, oke, benar. Kalau untuk rangkaian seri, komponen listriknya itu disusun secara berderet, tetapi berderet, dan sedangkan untuk rangkaian paralelnya itu disusun secara bersusun atau sejajar. Dan perbedaan yang kedua, anak-anak, adalah kabel yang digunakan pada rangkaian listrik seri itu dia tidak terlalu banyak atau penggunaan kabelnya itu lebih hemat. Sedangkan untuk penggunaan kabel pada rangkaian paralel itu dia lebih membutuhkan jumlah kabel yang banyak karena dalam bentuk rangkaian paralel itu dia bercabang. Nah, perbedaan yang ketiga adalah untuk rangkaian seri arusnya itu mengalir sama, sedangkan untuk rangkaian paralel arusnya itu mengalir berbeda. Dan perbedaan yang keempat itu ada yang tahu tidak? Perbedaan keempat dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kalau untuk rangkaian seri hambatannya itu lebih besar daripada rangkaian paralel. Kalau di rangkaian paralel itu hambatannya itu dia terbilang lebih kecil dibanding dia rangkaian seri. Dan yang terakhir adalah untuk rangkaian seri itu energi yang diserap komponennya itu lebih kecil dibandingkan energi yang diserap oleh rangkaian paralel, karena di sini rangkaian paralel itu adalah bentuk rangkaian yang bisa dikatakannya itu rangkaian bercabang. Dan rangkaian paralel ini paling banyak digunakan itu di rumah-rumah masyarakat, seperti di rumah adik-adik. Pasti dia kebanyakan dia menggunakan rangkaian paralel kan, dia menghubungkan antara satu lampu dengan lampu yang lain. Nah, oke, sampai sini paham adik-adik? Oke, paham? Nah, jika kalian sudah paham, di sini kan tadi Ibu sudah membagi kelompok. Di sini kan udah Ibu bagi dua kelompok yang terdiri dari 4 anggota. Nah, tugas kalian yang selanjutnya adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu buatkan, dan LKPD-nya itu dia di situ
sudah ada langkah-langkah bagaimana cara kalian membuat suatu rangkaian seri dan paralel secara sederhana. Dan di situ juga sudah disediakan alat dan bahan yang harus disediakan untuk kalian sebagai penunjang membuat rangkaian tersebut. Tetapi jangan khawatir, untuk bahan-bahannya itu mudah didapatkan. Contohnya seperti baterai, kedua lampu yang berukuran kecil atau biasa dia disebut lampu hias. Terus yang ketiga, dia ada papan atau bisa menggunakan styrofoam sebagai penyangga. Dan yang keempat itu dia pasti salah satu komponen utamanya itu adalah kabel. Nah, kabel ini kan gunanya untuk menghubungkan semua aliran listrik dari berbagai lampu yang ada. Jadi, dan tak lupa juga dia harus ada saklar. Nah, saklar ini digunakan untuk sebagai pengatur atau menghidupkan atau memutuskan aliran listrik yang ada pada suatu rangkaian. Nah, oke, sampai sini paham adik-adik? Nah, oke, jika dan ini tugas ibu kumpul secepatnya ya, minimal 1 minggu ke depan kita akan bertemu kembali. Dan tugas ini sudah ada dengan suatu produk yang telah kalian buat, seperti produk rangkaian seri. Terus di situ juga di dalam LKPD itu kalian harus mengisi beberapa, ada yang di tabel pengamatannya itu contohnya seperti jika salah satu lampu dimatikan, apakah contohnya dalam rangkaian seri, jika salah satu dimatikan apakah lampu lainnya akan ikut menyala atau mati. Begitu juga di rangkaian paralel, jika salah satu lampu dimatikan apakah lampu selanjutnya itu dia akan mati. Dan setelah kalian mengisi membuat suatu percobaan, terus kalian mengisi tabel pengamatan sudah dalam LKPD, kemudian kalian menyimpulkan hasil percobaan tersebut, dan hasil percobaan tersebut ini dituliskan dalam LKPD tersebut. Selanjutnya untuk tugas keterampilannya kalian itu, nah itu untuk membuat itu percobaan itu sudah masuk di nilai keterampilan ya, keterampilan 1. Dan untuk unjuk kerjanya itu di situ setelah membuat suatu percobaan itu, di situ ibu akan menunjuk salah satu kalian. Di situ ibu akan menunjuk secara acak. Di sini kan kita menggunakan model number hard together, di mana guru itu menunjuk secara acak siswa untuk menjelaskan atau menyampaikan materi yang telah mereka pelajari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, ibu akan mengupas kembali apa yang telah kalian buat, dan ibu akan menunjuk salah satu perwakilan dari kelompok. Tetapi semua kelompok semua anggota dalam kelompok itu akan mendapatkan giliran untuk menjelaskan hasil percobaan yang telah kalian lakukan, yaitu membuat rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Oke, sampai sini paham? Nah, jika sudah paham, baiklah, di sini ibu akan menyimpulkan ibu akan menyimpulkan materi apa yang telah kita bahas di sini, dan apa saja pembelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, adik Eka tahu? Yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang kalian dapat hari ini, apakah pembelajarannya menyenangkan, apakah bisa bermanfaat di kehidupan masyarakat, terserah, pokoknya sesuai dengan ide kreatifnya kalian. Oke, silahkan adik Eka. Nah, benar sekali. Oke, ibu ulangi ya. Untuk kesimpulannya itu, setelah kita mempelajari materi mengenai komponen-komponen listrik ini dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu rangkaian seri dan paralel itu merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan tak lupa juga kalian harus ketahui bahwa betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Contohnya jika contohnya jika ingin
mencuci pakaian. Di situ kan bisa kebanyakan di dunia modern, di era globalisasi ini kan sudah menggunakan alat-alat teknologi yang canggih, dan tidak mungkin kan energi listrik itu tidak ada. Jadi kita harus bersyukur mengapa saat ini sudah ada energi listrik yang bisa membantu kegiatan aktivitas sehari-hari kita dalam menjalankan semua aktivitas yang ada. Namun demikian juga kita harus tetap bijaksana dalam menggunakan hal listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita tidak boros dalam penggunaan hal listrik, yaitu sembarang menggunakan listrik. Contohnya dalam menggunakan air. Nah, jika kita rasa kita sudah cukup untuk menggunakan contohnya mesin air. Nah, jadi kita itu harus pandai-pandai menghambat energi listrik yang ada, karena kita tidak tahu suatu saat mungkin kita akan kembali ke zaman dahulu, di mana tidak ada lagi teknologi canggih, tidak ada lagi listrik. Pokoknya kita akan kembali seperti ke zaman semula. Nah, oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, jika ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.